sendiri. Sabar Bang Juma, sabar, saya udah ingatkan ya. Sabar. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. udah di program. Oh, dia onten dia, jangan emosi. Tetapi Saudara, walaupun Roma demikian 8 nomor manusia itu 10 akan tetap mati karena dosa perbuatan. Nggak denger dia. Berarti Dosa percuma. waris. Berarti sia-sia Yesus mati di atas Banyak orang yang salib. tidak mengerti Ternyata dosa orang waris, yang ya. percaya Seluruh umat Yesus manusia itu akan mati. mati Tetapi karena oleh dosa. Ternyata sia-sia. Sia-sia Yesus mati di salib. Kenapa? Orang Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa, itu apa? Harusnya seperti umat Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam mati kecuali dalam keadaan selamat. Itu baru Yesus keren. mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada urusan mau jalan ke mau apa, nggak ada urusan. Yang pasti yang tertulis di dalam kitab saudara, Roma 8 nomor 10, orang Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Muhammad itu masih di dalam kuburan panutan Islam. Alhamdulillah beliau masih di dalam kubur. Karena yang keluar dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 4, Yohanes 12, Yohanes 12 nomor 31. Orang yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Menurut Yesus, alhamdulillah, nabiku masih ada di alam barzah. Berarti dia tidak keluar dari alam barzah. Orang yang keluar dari alam barzah, menurut Yesus, itu iblis, penguasa dunia. Pantaslah ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Oh, ternyata dia adalah setan. Akan tertipu di akhir zaman. Mereka tidak tahu sorga, di mana sorga. Karena panutan Islam sendiri masih di dalam kuburannya. Allah sendiri tidak pernah menunjukkan wujudnya pada manusia. Hanya Tuhan Yeshua, Tuhan umat Nasrani, yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Saya ingin lihat Tuhan, boleh nggak? Boleh nggak saya melihat Tuhanmu sekarang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana Tuhanmu? Saya mau lihat. Di akhir zaman Yesus akan datang kembali. Oh, berarti hanya hayalan. Itu bukan hayalan, itu sudah terbukti. Ya, mana Tuhanmu? Saya mau lihat mana yang lalu. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat. Tentang sejarah jadi Yesus, itu hanya kisah-kisah, doang. Jadi, jika kamu hanya kisah-kisah doang, Tuhanmu itu hanya kisah. Itu bukan dulu kisah ya, sejarah. Datang 2000 tahun yang lalu. Sejarah. Sejarah ya. Hanya kisah-kisah. Seperti manusia datang dan pergi. Saat Aku ini pikir tidak Tuhanmu mengetahui nyata, tentang Bang. 2000 tahun yang Ternyata lalu. cuma cerita-cerita. Dulu 2000 tahun yang lalu pernah datang. Oh, cuma cerita. Kirain nyata. Pingin lihat padahal. Aku mau traktir kopi. Kopi dokter di ujung Maka tol. itu, di akhir zaman ini hanya yang memiliki Roh Kudus yang mengenal Yeshua dan mengikuti Yeshua. Ternyata orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan mengikuti Yeshua. Beneran Tuhannya ada, ternyata cuma cerita-cerita doang. Kirain bang. Kirain bang, serius. Kirain Tuhanmu itu beneran ada, ternyata cuma cerita doang. 2000 tahun yang lalu, dewa Yunani turun ke bumi dalam nama Kristus. Oh, cerita doang. Kirain beneran. Ah, kau ini. Dari tadi kayak ngomongnya, enggak bang, itu cuma cerita dongeng yang diceritakan dari turun-temurun bahwa dewa Yunani pernah turun. Kirain beneran, saudaraku. Ah, kau ini. Melawak itu di gereja lah, jangan di sini. Kau bilang Tuhanmu nyata. Mana? Saya mau ketemu sama dia. Saya mau ngajarin dia jalan-jalan ke Bolangi, ke Maros, jalan-jalan minum kopi. Mana Tuhan kau itu? Hah? Katanya Tuhanmu bisa jadi manusia. Kenapa nggak turun sekarang jadi manusia? Apa alasannya dia nggak turun jadi manusia? Kenapa? Malu?
Malu karena sekarang dunia sudah modern, sementara dia masih pakai itu aja, nggak pernah diganti. Malu. Malu dia turun. Sekarang udah canggih, sudah ada lepis 501. Kenapa dia nggak turun? Malu Tuhanmu, nggak turun. Katanya nyata Tuhannya, ya ternyata cuma cerita-cerita Yunani yang dibangun. Kirain beneran ada Tuhannya. Ternyata cerita-cerita yang dibungkus kemudian dengan Allah. Ternyata dewanya Yunani, Athena. Aduh, ilusi. Nah ini penyembah dewa Yunani nih. Udah ke pojok turun nanti 3 April ini naik lagi. Mana Tuhanmu cuma? Oh, Tuhan saya itu hanya memberikan tanda-tanda keberadaannya, Bung. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya. Nah, Tuhan kami Yesus pernah datang ke dunia. Iya, Tuhanmu, tapi Tuhannya Yesus tidak. Tuhannya Yesus pula. Kalau dikatakan sekarang Tuhanmu, jangan dulu Yesus Tuhannya, Yesus itu Tuhanku. Mana Tuhanmu? Tuhanku itu memperlihatkan dirinya melalui tanda-tanda di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Tuhanku menyatakan keberadaannya dengan cukup memberi tanda-tanda di alam semesta ini. Kapan dia turun? Emang makhluk? Mana dia? Siapa yang pernah berbicara, yang pernah menatap Itu Tuhan berbicara. Lu pikir dewa Yunani turun? Hah? Tuhannya Yahudi tidak pernah turun. Bahwa Tuhanmu ada. Nah, sekarang kita sama-sama membuktikan apakah Tuhanku yang ada atau Tuhanmu yang ada? Tuhanku ada. Mana Tuhanmu? Tuhanku hidup 2000 tahun yang lalu. Saya butuh sekarang, saya butuh bukti bahwa ada sekarang. Mana Tuhanmu? Mana? Mencret. Mana? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhanmu ada. Tapi sekarang sudah tak ada. Yang kita butuh sekarang. Yang sekarang yang kita butuhkan mana Tuhanmu? Mana? Dia di surga. Mencret Tidak ada, ternyata Tuhan kau itu nggak ada. Cuman cerita doang. Dulu pernah dulu kesenggol sama pohon gantung. Cuman cerita begitu be. Kalau cuman cerita kayak begitu be. Tuhan kok cuman cerita dongeng. Peristiwa yang membuktikan dia ada. Ya mana dia ada? Mana? Contoh. Dia memberi makan 5.000 orang. Muhammad sekarang ada di kuburan. Itu cuman cerita doang. Saya pingin bukti sekarang. Mana buktinya dia sekarang ada? Dia ada di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Dia hidup di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Mana? Kau cuma ngomong kayak gitu mana? Wah, enggak. Kalau kau suruh. Buktinya ada negara Israel. Ya enggak ada, berarti enggak ada. Ketepak. Enggak ada berarti. Cuma ada di surga. Ada 2000 tahun lalu dia memberikan makan 5.000. Kan cuma cerita. Yang kita bukti sekarang, yang kita mau sekarang itu tuntut bukti. Ya, sekarang kalau gitu mana Tuhanmu? Tuhanmu mana? Oke, polanya jangan seperti Tuhanmu. Kalau Tuhanku, karena Tuhanku bukan manusia, bukan anak manusia. Polanya lain. Tuhanmu apa? Nah, Tuhanku mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Keberadaanku aku perlihatkan melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Itu baru. Apa itu? Alam semesta ini terjadinya siang dan malam. Loh, turunnya hujan. Itu umum itu. Ya, itulah bukti itulah bukti bahwa Tuhanku ada. Nggak bisa itu jadi bukti, nggak bisa. Itu pola hidup. Itu pola hidup kami sebagai Muslim, percaya kepada Tuhan begitu. Ya, kenapa kau rubah? Kenapa kau mengikuti keinginanmu? Kamu maunya, dengar, kamu maunya. Lah, ini Tuhanku mengadakan keberadaannya di alam penjuru, di segala penjuru. Tuhanku menyatakan keberadaannya di segala penjuru. Terjadinya siang dan malam, bukti adanya Tuhanku. Hayo. Bukti adanya Tuhanku terjadinya siang dan malam, kemudian bergantinya musim.
Itu bukti adanya Tuhanku sebagaimana pernyataannya dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hanya pernyataan saja tanpa ada peristiwa mukjizat. Daripada kamu? Mana Tuhanmu? Apa hebat? Mana buktinya engkau Tuhanmu ada? Kamu tidak tahu apa itu Mana Tuhanmu menemani. ada? Mana buktinya Tuhanmu ada? Tuhanmu Muhammad yang Mana? kamu ikuti. Mana? Sekarang Mana tanda-tanda tanda? keberadaan Tuhanmu mana? Tanda-tandanya saya minta. Tanda-tanda keberadaan Tuhanmu nggak ada. Tanda-tanda wujudnya tak ada. Kalau saya Ada. tanda-tanda keberadaan Tuhanku, dia mengatur aspek kehidupan manusia beserta apa yang ada di sekelilingnya. Itu bukti adanya Tuhanmu Tuhanku. Muhammad Juma Ayo. yang kamu ikuti, yang Ah, kamu itu gila kau taati gila dan berarti yang kau gila. kamu ikuti, ya. Sorry. Aku tahu baru kau Kristen. Sorry. Wajar kau gila kan kau Kristen. Sekarang permasalahannya aspek Kamu tidak keberadaan arti Tuhanmu itu apa? membuhankan. Wujud Ya. gagal. Tuhanku, dengar dulu kawan. Tuhanku Mana? langsung berhadapan muka langsung dengan umatnya. Mana? Yesus Kalau cuma datang maju, 2000 tahun yang lalu. mana? Buktikan. Kok mana? Buktikan Nah, mana? sekarang- Mana? Kok Mana? mana? 2000 tahun lalu datang dia. Oh, 2000 tahun yang lalu. Ternyata 2000 tahun yang lalu. Dongeng berarti kau sudah 1500 2000 tahun yang lalu 1400 tahun dongeng yang lalu ternyata. Tuhanmu pernah datang nggak? Tuhan kok datang? Yang datang Jadi itu nggak- kurir. kok yang Tuhanku. kurir? Mana Kamu Tuhanmu? jangan. Hei, jangan Hanya kau Tuhan menilai yang dapat Tuhanku. mengampuni dosa umat manusia. Jangan kau Maka menilai itu Yeshua datang. Tuhanku dengan penilaian Tuhanmu. Tuhanmu nanti kau katakan ada, dewanya Yunani kau katakan ada ketika Gini dia maksud turun itu, ke Mak. bumi. Cuma, Tuh. Nanti Tuhanmu sebenarnya nggak Dewa ada. Kau bilang Yunani ada. nanti dikatakan Nanti nggak ada ketika dia turun ke bumi. Itu baru disebut ada. Kalau dia Apa tidak ada, bukti dia Tuhanmu dikenal ada? Protosteos, dewa yang tidak dikenal. Nah, untuk supaya dewa ini dikenal, dia turun menjadi manusia. Siapa yang pernah Itu melihat dewa. Tuhanmu? Siapa yang pernah Itu dewa. mendengar suara Tuhanmu? Sekarang, kalau kita berbicara mengenai aspek Tuhanku, kau harus menilai dari aspek Tuhanku. Tuhanku bukan makhluk. Bagaimana Jadi, mungkin? Jadi Tuhanmu Khalik. apa? Khalik. Khalik apanya? Khalik Tuhanku, pencipta. Pencipta iya. Tuhanmu Dia ada apa kaki itu? di neraka dan Ya di surga. pencipta, sang Khalik, sang Ya, pencipta di Quran- itulah Tuhanku. Dewa Bagaimana Wisnu pun cara aku mencipta bagaimana cara kami kemudian mengenal Tuhan kami dengan melihat ciptaannya? juga. Apa yang Itu. kau lihat? Alam semesta yang kau ini, bahkan diri saya sendiri, itulah bukti keberadaan Tuhanku. Adanya Kalau gitu- alam semesta ini, bukti adanya Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang Khalik, yang menciptakan segala sesuatunya. Sedangkan Tuhanmu adalah ciptaan bayi Siapa yang pernah orang. berkomunikasi dengan Tuhanmu? Alam semesta ini senantiasa berkomunikasi Siapa dengan yang pencipta pernah alam berkomunikasi semesta. dengan Tuhanmu? Alam Melalui semesta indera. ini senantiasa Bahasa dalam alam urusan semesta, alam Tuhan. semesta. Alam semesta ini semua ngaku Tuhan menciptakan alam semesta ini, tapi kan bohong Ya, semua itulah itu. Tuhan kami, itulah Tuhan kami. Kan Itulah Tuhan 4.000. kami. Yang 4.000 mengatur, agama, 4.000 yang ngaku pencipta. mengatur alam semesta inilah Tuhan kami. Pengakuanmu. Kami tidak mempersembahkan pengetahuan kepada orang-orang di luar agama kami dengan mengatakan Tuhan kami pernah menjadi Ini, bayi 2000 tahun yang lalu. Iya, sekarang kita Sedangkan masuk ke ranah Tuhanmu, bukti. sedangkan Tuhanmu, kau katakan adalah yang turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, betul? Betul. Kalau Tuhanmu turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, berarti dia adalah makhluk, betul? Makhluk. Iya. Iya, makhluk. Dia hidup dia, makhluk hidup dia. Makhluk hidup. Sekarang sebagai makhluk hidup mana? Saya mau lihat. Dia udah terangkat ke surga. Oh, nggak ada berarti. Sekarang oke. Nggak ada Mana berarti. Tuhanmu? Lah, Kapan sekarang pernah Tuhanmu? sekarang kapan kalau pernah Anda Tuhanmu tidak menunjukkan kalau eksistensinya? Anda kemudian tidak bisa mendengarkan atau menerima penjelasan saya, wajar Anda Kristen. Dengar. Ya kan? Kau ikuti gayaku. Nah, sekarang begini. Apa bukti bahwa ada Jangan tiru-tiru gayaku. Dengar. Apa bukti bahwa ada mesin PLN? Tanpa melihat PLN, Adanya pabriknya, lampu. mesinnya, Ya. apa buktinya bahwa dia ada? Lampu. Ada fisiknya. Lampunya Apa? lah.
Ada fisiknya. Lampu menyala. Lampu menyala. Bukti. Tanpa PLN pun bisa lampu nyala. Caranya gimana? Loh, tanpa PLN nggak perlu. Caranya PLN gimana? sana. Caranya Pakai gimana? generator. Caranya Pakai gimana? generator aja, genset. Apa buktinya generator itu ada? Ada fisiknya, ada barang. Ada menyala. fisiknya, ada lampu menyala. Jadi umat Islam bisa mengetahui Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta ini. Mana Tuhanmu? Itu pertanyaan. Lah kok dicari Mana Tuhan? Dia? Hanya Kapan orang dia pernah dongo, menunjukkan hanya orang eksistensinya? bahlul yang mencari Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dicari. Tuhan Karena Imam Tuhan Muhammad. itu bukan makhluk. Yang bisa Mana dicari Tuhanmu? itu makhluk. Yesus. Jangan ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak pernah menunjukkan Yesus eksistensinya. itu makhluk. Nanti kalian bilang ada padahal nggak ada. Loh, kalau nggak ada alam semesta ini ciptaan siapa? Bukan Tuhanmu, Tuhan kami. Nah, kenapa kamu bisa tahu bahwa bukan Tuhanku? Karena Tuhanku memberikan bukti. Apa buktinya Tuhanmu? Tuhanku pernah menciptakan dari 2 roti 5 ikan menjadi memberi makan 5.000 gitu. orang. Dia mencipta. Ketika Tuhanmu turun, apakah masih beribadah? Sekarang Tuhanku memberi bukti. Apakah Tuhanmu Yesus itu beribadah? Nah, sekarang ku tanya aku masalah ibadah belakangan. Apakah Yesusmu yang datang 2000 tahun lalu beribadah? Membuktikan. Atau Tuhanmu Jawab Yesus dulu. itu tidak Itu beribadah? artinya Jawab. apa? Ibadah Jawab. saja kamu tidak tahu. Jawab, Tuhan jawab. pun kamu tidak Apakah tahu. Tuhan yang kau sebut bernama Itu dia. Yesus itu ibadah ketika dia datang ke bumi? Benar, dia beribadah. Ibadah kepada siapa? Pada Dia Tuhan. beribadah kepada Bapa. Nah, Bapak itu bisa dilihat? Nggak bisa dilihat, dia adalah roh. Dah, selesai. Oke, Dah, sekarang selesai. gantian kita ya. Udah, Gantian kau kita ya. turun. Kau di bawah aja, di bawah, di Ada bawah. 1 ayat 1. Kamu di bawah. Biarlah kita. Sudah, Kau turun, turun. sudah. Sudah, Kamu Tuhannya di bawah. Yesus nggak kelihatan. Sudah, Tuhannya ya. Yesus tidak kelihatan. Udah, Oke, selesai. Pulangnya itu. Mantap sekali. Kamu bisa Bagaimana melihat caranya Yesua? Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan dia menciptakan. Bagaimana cara Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan cara dia mengutus Yesus. Ya. Apa bedanya dengan Tuhanku? Tuhanku menciptakan Yesus. Tuhan yang menciptakan Yesus kau tidak kenal. Kau menyembah Yesusnya. Itu namanya dompala. Sama halnya kau menganggap Mana sejarah- balon lampu yang ada. Turunkan juga ini. Turunkan dulu ini. Allah Kasih yang terus. datang ke dunia. Turunkan juga. Kasih rusak turun. Bah. Sejarah Allah Kamu mana? menganggap kemudian bola lampu yang ada di teras rumahmu itu sebagai mesin PLN. Itulah dongoknya kau. Itulah bahlulnya kau. Kok kenapa lagi bilang dongok? Dia kan oten, ngapain? Kan sudah satu paket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini netizen nggak ingatkan kita. Nggak usah kita bilang dongok, bodoh, bahlul, dongok. Karena kan dia sudah oten. Itu sudah satu paket. Oten sama dengan dongok. Kan gitu. Itu kan sudah satu paket itu. Lupa lagi aku. Walaupun nggak dihina sudah terhina, Gurunda. Ulai kekal an'am kan gitu. Aduh. Lucu ya. Ternyata Ternyata Tuhan naik lagi Yesus- nih Bang Handi. Naikin lagi Dulu, Gabriel. ternyata Tuhannya Yesus nggak pernah Nggak usah, kelihatan juga ya. Sudah. Dia itu suruh diskusi sama ini aja, sama babi di kandang babi. Orang nggak berfungsi otaknya ngapain? Pansos aja dia tuh, ilmunya nggak ada. Saya kalau di tempatku dia mau naik, kenapa saya tidak naikkan? Karena dia terima 3 Tuhannya mati. Terus apa? Lalu kita mau diskusi apa? Nilai apa yang mau kita kasih ke masyarakat dengan diskusi sama hewan kayak gitu? Apa? Apakah benar Tuhan mau mati? Ya mati. Bukan Apakah Tuhan mau berarti. 3? Ya 3. Ya ngapain kita diskusi lagi? Bikin pusing kepala. Biasanya sih kalau kayak gitu Bang Jema buat sisa-sisa saya lah buat entertainment biar stand up comedy lah. Oh ya udah, silakan dinaikkan Bang Andi. Jangan Enggak sih, males gua. jangan Bang Andi itu banyak Males gua. jebakan, Bang Andi itu jangan. Udah mau maghrib juga di sini. Iya. Udah mau maghrib. Kita stand up comedy nanti lah, agak stand up comedy itu Mike next show. Mike next show gitu loh, agak jam 1, jam 2 malam gitu loh.
Kabur sudah Gabriel. Dia ngaku Tuhan pernah mati. Iya, pernah mati. Dia akui Tuhanmu 3. Iya, 3. Terus apa yang mau didiskusikan? Semuanya sudah nyata. Ngeyel aja ngeyel. Tadi Tuhanmu mana? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Mana wujudnya? Tuhanku pernah turun ke bumi, memberikan makan 5.000 orang. Nah, ketika ditanya apakah Yesus bertuhan? Bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Bapa. Nah, terus apa? Pernah kau lihat Bapa? Tidak bisa dilihat karena dia roh. Dasar. Tapi wajar kan dia oten. Dia kan oten, wajar lah. Kejebak sendiri dengan omongannya ya. Iya. Namanya juga oten. Satu paket itu. Aduh. Antoni naik Antoni. Kalau Antoni menghadapi Bang Hendy sudah ada kesepakatan ini. Antoni, waduh. Silakan Bang Hendy. Maksa Bang Hendy. Coba aku tes dulu ya. Bro, bentar Bang Andi, saya live-kan dulu, ini lucu nih pasti nih. Saya live-kan ya ke YouTube ya. Siapkan jadi piti-piti gitu. Host, sebelum Bang Andi, tolong yang bawah yang ketawa-ketawa ya ini pasti menghujat tuh, yang bawah ketawa-ketawa di kick aja host ya. Silakan Bang Andi lanjut. Barang siapa yang ketawa kasih gift. Iya, lempar game. Gabriel. Woi. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gak, nah Tuhanmu dulu lah, kita bahasa aku aja dari ditanya. Nggak pernah kalian. Diulang lah, dengerin lah kau ini kah? Gimana sih kau ini? Pertanyaanmu udah 200 ku jawab. Kan masih diulang lagi. Gantian lah. Dengerin dulu. Ini mau dijadiin piti loh. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gantian lah, aku lah dulu ngomong, nanya kalian. Masa kalian terus nanya? Dah, lu dibawa lah, nggak bawa. Nggak jadi bikin piti. Ini Edi pakai nama Edi nih. Kenapa Edi? Antonio. Jangan kejang-kejang ya. Ayo. Ini baik kok orangnya Bang Andi. Dia bisa diskusi santai kok dia. Silakan Bang Andi. Edi ini baik kok. Coba dipanggil dulu deh. Baik ditimpuk mulutnya pakai dedak. Ini kompori terus Bang Juma. Sabar Bang Juma. Bang Andi lapar. Adpen ini dia nih, Adpen dia. Bang Antoni, selamat sore. Antoni. Sebenarnya sahabat kita dulu di Zoom. Kenapa jadi berubah kan begini gitu? Agak luwes lah kan. Tadi kurang ajar anjing gitu kan. Udah nggak ribut lagi kau dengan mertua kau, Edi. Kau datang sopan-sopan di sini. Kenapa kalian sok-sok hebat, sok-sok anjing? Ngomong kau nye. Apa maksudmu? Menyembah dewa kok. Ya apa kau yang menyembah batu Azar Aswad? Kau menyembah dewa. Kau menyembah batu Azar Aswad. Wah, nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Panggilan Tuhan itu Teos. Allahmu di mana coba? Juma. Allahmu di mana? Bapak di mana? Allahmu di mana? Teos di mana Teos? Allahmu di mana coba? Teosmu di mana Teos? Di Asri. Teos di mana? Hah? Di kebon. Di Asri. Di mana Allahmu? Kamu di mana Teosmu? Kamu kan nggak kau kenal Allahmu. Kau makanya kurangi makan dedak. Ganggu aja Banyu mau sholat maghrib bentar lagi kok. Bikin naik aja. Di Asri katanya Tuhanmu di Asri. Perumahan Kapang, Pondok Asri. Pondok Asri itu. Di Blok B dia, Pondok Asri, Blok B2 nomor 7. Tuhanmu di Asri, Tuhanmu itu yang di Asri karena dia lahir di kandang. Blok B. RSSS, rumah sangat sederhana, sangat sempit, kasihan deh lo gitu kan. Ini mau dinaikkan tuh. Bang Andi. Antoni ini tadinya bagus loh anaknya. Kenapa jadi begini? Harus dielus-elus dulu itu. Dia tuh Adpen. Mungkin sekarang nggak. Dulu tinggalnya di Cimahi gitu. Cimahi dia dulu tuh di Bandung. Nggak tahu udah pindah kali balik ke kampung. Jadi galak begini. Ini udah lagi dulu nggak galak loh ini.
Ini lebih galak Bang Andi. Ya, saya naikkan ini. Ya ini. Siapa namanya? Titik-titik. Oh, titik. Ya, Coba. halo. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, halo. Ya. Apa Ya. saya bisa bertanya? Apa saya bisa bertanya? Halo. Halo. Ya, bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Diskusi ini. Di sini. Halo. Halo. Ya. Ya. Apa judulnya ya? Ya, ya. Apa judul apa temanya diskusi ini ya? Apa temanya diskusi ini ya? Iya. Ya. Bingung dia. Saya cuma bertanya. Siapa ketum? Saya Bingung dia. Siapa semua ketum? diskusi ini harus bermanfaat dan beredukasi, bukan saling memaki. Kalian karena banyak yang memaki karena terpancing karena kata-kata atau jawaban kalian itu kurang baik. Sesuai Bibil data kan. Waduh nonem Yang mengolok, hati kau. yang mengolok-olok kalau Yesus sesuai- ya. Dengerin dulu. Kalau sesuai data, kalau Ya, sesuai data begini, nih. kalau sesuai data, Saya kasih datanya data. valid kan? Nah, Saya kasih datanya data. valid. Tapi kebanyakan datanya Iya, saya kasih diam dulu. Bangke curut juga nih. Yesus diolok-olok. Pertanyaannya, siapa yang olok-olok Yesus? Pertanyaannya, datanya dari mana? Quran apa? Jadi Alkitab? Bible lah. Makanya malu-maluin dong. Masa Matius ambil data 2 di Bible? Matius Emang nggak ada 27. datanya di Quran? Bangke, Matius 27. Kalian saya amati selalu ambil datanya. Kalau ada yang jelek tetap di Al-Quran, di Alkitab. Yang Matius baik juga di 27 Alkitab. nomor 27. Ngapain? Yesus Sekarang saya mau diolok-olok. tanya dulu. Muhammad di Quran ada dikatakan situ. Muhammad dikatakan ada Muhammad. Acing. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Perikopnya Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ini Tuhan loh yang mau diadili nih. Ini Tuhan mau diadili nih. Lalu memanggil seluruh pasukan yang berkumpul mengelilingi Tuhanmu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi Tuhanmu ini ditanggalkan pakaiannya, kemudian dikasih jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mahkota berduri, bro. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Ini Tuhanmu loh, ini diberlakukan demikian. Kemudian mereka berbaring di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Jadi bukan kami yang mengolok-ngolok. Sama seperti Islam sekarang yang mengolok-olok Tuhan Yeshua, Tuhan umat Nasrani, ya. Pertanyaannya, bro, siapakah yang mengolok-ngolok 2000 tahun Yesus? yang lalu. Wih, Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Ini Tuhan, lagi dan naik, ini orang-orang cabut baterainya Islam sekarang ini. Aduh, Sama ya Allah, seperti kenapa sih apa robot yang naik terjadi ini? 2000 tahun yang Belum, lalu. belum Maka itu remnya. Yeshua bilang, Gua cabut baterainya nih. Gantian lah. lebarlah jalan menuju kebinasaan, tetapi Aduh. jalan Apa jalan sih? yang benar itu hanya Iya. sedikit yang Ini masuk. robot ini. Orang ngomong nggak didengerin. Ya. Aduh. Saya habis baca data, bro. Dengarkan dulu. Kalau kau nggak mau dengerin, saya Karena turunin ya. Di sini pengamatan saya bahwa Acing, 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 acing. Nah itu, acing. Nah itu. Di sini perikopnya Yesus Tuhanmu itu diolok-olok.
Bukan kami yang mengolok-olok dia. Kau jelaskanlah kenapa Tuhanmu diolok-olok, siapa yang olok-olok gitu loh. Bukan kami kok yang olok-olok. Pakaiannya ditanggalkan, dikasih mahkota berduri. Lo ngerti nggak teman-teman namanya mahkota berduri itu? Kayak kawat berduri gitu loh. Kayak apa sih namanya mahkota itu loh, taruh di kepala. Nyaman nggak tuh kepala kalau dikasih mahkota berduri? Sakitnya nggak ketulungan itu? Dikasih bulu di tangannya, kemudian mereka mengolok-ngoloknya gitu. Bukan kami loh itu pelakunya. Mestinya kalau kau sadar gitu, introspeksi diri, ini kenapa ini ya? Kenapa ini serdadu-serdadu penjajah ini, bangsa Romawi ini memperlakukan Tuhanmu demikian? Mestinya kau dendam sama dia, jangan sama umat muslim tuh. Bener nggak teman-teman? Jangan dendam sama umat Islam. Kamu mestinya dendam sama serdadu-serdadu itu yang menanggalkan pakaiannya Tuhanmu, diberi mahkota berduri, diolok-olok. Bukan kami pelakunya. Kenapa pula kami yang kau benci? Saya rasa keturunannya masih hidup, institusinya masih ada kok sekarang itu. Tentara Romawi masih ada. Ada kalau perlawanan kepada dia, tanya Yunani itu gitu. Tentara Romawi kalau ketemu nih, kalau ada tentara dari Italia gitu loh ya, tanya dia, kenapa dulu kesatuanmu menjajah negeriku, negerinya Tuhanku? Kenapa pula kau perlakukan Tuhanku demikian loh? Kenapa kami yang kau musuhi? Ya tapi beraninya cuma ngomong sendiri, nggak bisa diskusi. Gitu loh. Kenapa kami yang kau musuhi gitu loh? Tanya itu tentara Romawi. Apa sebabnya? Kami ngomong 5 detik, kalian ngomong 5 jam. Apa sebabnya? Dan sekarang gini loh. Mana Siapa keadilannya? yang Mana mengolok-olok adil? Tuhanmu? Mana komalnya adil ini? Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu? Nggak mau ngomong. Masa bicara? Kamu jawab, lu diam di bawah. Iya, sama satu aja ini. Ini malaikat hati siapa nih? Santo. Hah? Santo. Apa? Kalau Oten ya. Oten, tapi nggak percaya Tuhan manusia ya. Jadi jangan salahkan umat Islam, bukan kami pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu, bro. Data jelas di situ. Serdadu-serdadu itulah, tentara Romawi itulah yang menanggalkan pakaiannya gitu. Protes ke dia dong. Kan masih ada itu institusinya tuh. Masih ada kok kerajaan Roma sekarang kan gitu. Kesana lah tanya. Jangan kami kau musuhi gitu. Setuju nggak teman-teman? Apa kira-kira hubungannya kita ya? Tuannya diolok-olok, tuannya ditangkap, ditanggalkan pakaiannya, diolok-olok, kemudian diadili, dibawa ke pengadilan, kemudian dieksekusi di tiang salib. Ada nggak keterlibatan umat Islam di situ, teman-teman? Ada atau tidak? Nggak ada lah. Yang terlibat siapa? Tentara Romawi itu loh. Nah, sebaiknya marah kepada siapa? Ya sama tentara Romawi lah. Pelakunya kenapa dia yang melakukan, kita yang dihujat? Oten botol. Nah, itu dia masalahnya. Oh, Kebalik, kita yang dimusuhi berterima kasih kepada tentara pembunuh Tuhan. Malah sebaliknya mereka puja-puja sekarang, Bang Andi. Nah, itu dia masalahnya, gitu loh. Dibulak-balik, Oten memang botol. Israel jangkaukan katanya Bang Baan. Pelakunya siapa? Melampiaskan amarahnya kepada siapa? Memang ini loh, jarang ini loh dia. Pendeta mengajarkan kepada jemaatnya Matius 27:31 itu. Mestinya jangan jelaskan ke jemaatmu, jangan kamu benci umat Islam.
Mestinya kau lampiaskan kemarahanmu kepada tentara Romawi yang menangkap Tuhanmu. Yang membunuh. Penting kalau ditangkap diperlakukan dengan manusiawi. Nauzubillah min zalik. Ceritanya nggak manusiawi banget gitu. Pakaian ditanggalkan, diganti menjadi jubah ungu. Bayangkan. Siapa ketum? Kira-kira jubah ungu itu bisa menutupi semua pakaian nggak? Di YouTube-nya Ustaz Alif masih live katanya Bang Andi. Ngeri kali itu. Habis itu diberi mahkota berduri. Coba kalau bisa ada on cam ya, ada itu gambarnya mahkota berduri seperti apa. Ada. Ada bisa buka nggak gimana gambarannya mahkota berduri itu? Bang Baal bisa nggak bantu ya lihat tuh bagaimana itu mahkota berduri itu? Jangan nanti kena lagi. Tapi memang betul kok ya. Ngeri loh, Tuhan dibuat begitu gimana ya? Dan itu pelakunya mestinya- dipuji-puji lagi sama mereka. Ya kita nggak terlibat, kita punya yang dibenci. Coba itu Bang Arif mau buka tuh. Udah ya Bang Arif. Kita nggak terlibat, umat Islam nggak terlibat. Kita pula yang dibenci. Kita pula yang dituduh ngolo-ngolo. Ada-ada aja ini orang. Kalau diskusi itu berdata coy. Saya baca data. Keturunan saya nggak ada pelakunya di situ. Yang mengolok Yesus nggak ada. Nggak ada. Ada orang Arab kan di situ? Mana ada? Makanya mereka benci sama orang Arab, benci sama Islam. Apa botol oten ini? Padahal Allah. yang mengolok-olok orang bangsa Romawi kok. Yang mengeksekusi juga bukan kami kok. Yang menangkap bukan kami gitu loh. Yang mengikat, yang kasih, yang maku tangan, yang nombak lambungnya bukan kami kok. Kenapa pula kami yang dibenci? Makanya Oten ini sebenarnya pengikut siapa ya? Kita kan menghormati Yesus, kita memuliakan Yesus gitu loh. Malah dihujat. Ya, maunya kita terseret juga dengan hal demikian ya. Ogah lah gua. Ya nggak mau lah. Kita kan selama ini memuliakan beliau. Iya. Nih. Bener bang. Memang yang Tetapi kita memuliakan tapi dihujat sama Oten, nggak boleh katanya. tentara Romawi yang begitu sifatnya gitu, kita yang ambil getahnya. Ada aja. Ini contoh ya, mahkota berduri. Oh kayak gitu ya mahkota berduri ya. Iya, bentar dulu. Kurang lebih begitu mahkota berduri itu teman-teman. Bang, cukup Ustaz. Cukuplah. Ini mahkota berduri. Kayaknya editan itu. Kalau saya maunya sih jangan yang ada warnanya, mahkotanya aja. Mahkotanya aja. Klik di situ mahkota berduri, ada kok itu nongol. Baru klik gambar. Iya, saya punya Bang Andi, cuman di HP satunya harus pindah ke sini. Dulu itu waktu ada di grup itu kan ada. Ya seperti ini. Nggak kelihatan durinya kalau ini bang. Kalau nggak ada ya coba klik aja di Google mahkota berduri. Coba Bang Baal. Ada itu mahkota berduri gambar. Nih bang, coba ada nih kelihatan nih. Coba Bang Arif buka Google dulu. Bentar.
Kelihatan kok kalau jangan ada yang ada orangnya no, kelihatan semuanya nih di HP gua ada nih. Yang berbuat siapa? Yang dituduh siapa? Nih sekarang yang buka deh, gedein gua. Oh, saya masih buka di HP satunya ini. Ya udah, tak gede. Udah dibuka? Hah? Tak gedein. Gambar Yesus mahkota berduri. Dah, nih dia. Ini dia nih gambar ini mahkota ini. Nih mahkota berduri nih. Iya, itu mahkotanya. Ya, tuh. Anda boleh lihat di Google kok. Itu teman-teman. Yang ngeri lah. Berduri. Iya, ditaruh di kepalanya berdasarkan data Matius 27 nomor 27 sampai 31. Alhamdulillah kami muslim nggak terlibat kok. Kami itu ajaran muslim itu nggak boleh menista atau menghujat para nabi. Justru kami wajib memuliakan semua para nabi. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Ada 25 nabi tertulis di Al-Quran. Kita wajib mengimaninya, memuliakan dia, memanggilnya saja Nabi alaihissalam. Gitu loh ya. Makanya Al-Quran itu datang meluruskan bahwa Nabi itu nggak ada yang diperlakukan kejam demikian itu. Pelakunya siapa? Yang dituduh siapa? Gabriel sama yang tadi si Adi, si Edi, siapapun yang tadi naik ke sini itu saya sarankan Anda gitu. Pergilah ke Roma, bawa data ini, tanya dia gitu loh. Temu tentara Romawi sana ya, tanya dia. Dulu institusimu begini, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa kau perlakukan Tuhanku begini gitu loh. Jangan mengadu kepada umat Islam. Ngadu. Kalau perlu adakan perlawanan. Ya, kalau perlu bawa ke mahkamah internasional. Gitu loh. Bawa ke pengadilan ad hoc di mana kek, di Belanda kek, di mana kek gitu loh. Bawa data itu jelas, Anda pasti menang. Jangan ini tuh nggak bagus. Mahkotanya aja salah itu, mahkota berduri aja di Google diketik. Bang Arif janganlah ini Bang Arif, nggak enak. Ini kan ada mahkotanya ini. Ya kurang lebih begitulah. Sudah ya. Iya ya Gabriel, Edi, siapapun yang naik di sini gitu tadi. Ya, jangan salahkan kami, bro. Kau tuntutlah itu tentara Romawi, serdadu-serdadu itu. Tanya dia, kenapa? Gitu loh. Apa sebabnya? Apa sebabnya gitu? Ini user Muslim Kristen nih, coba tanya. Assalamualaikum Bang Andi, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Bang, sebenarnya mau tanya ke Bang Zuma tentang tadi apa dewa yang tidak dikenal tadi. Mungkin
Bang Arif atau Bang Andi bisa menjelaskan. Apa itu? Boleh nggak? Ya, kan Paulus kan Oh, nggak boleh lah memperkenalkan- bertanya kayak gitu. Nanti kalau ada Kristennya bang, nanti kita monolog. Sesama Muslim nggak boleh, kecuali di internal kita boleh diskusi ringan, gitu ya. Oke. Ya, oke, makasih. Oke lah kalau begitu, turun aja Bang. Yang jelas, ini aku ini hotel nambah Andi. nah itu ada hotel tuh. Itu oh ternyata ada tuh hotel. Tanya. Ah itu ada hotel. Silakan ditanya. Iya, Bang Makassar ya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk Yesus Paulus sendiri memperkenalkan di Yunani ya. Di Yunani itu memperkenalkan tuh dewa yang tidak dikenal itu dengan nama Yesus. Dan cara-cara seperti itu masih digunakan untuk saat-saat ini juga. Seperti Tuhan Islam dicatut. Terus Tuhan orang di Bali Hindu juga dicatut. Mungkin Tuhan-Tuhan yang di daerah lain, mungkin di Cina atau di mana juga mereka catut juga dengan cara-cara seperti Paulus itu. Nah yaitu cara-cara Paulus memperkenalkan Kristus, dewa yang turun ke bumi. Yang di Yunani ada dewa yang tidak dikenal, terus menyamakan atau menyatut nama Yesus, bahwa memperkenalkan bahwa dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus, adalah Kristus. Panjang kali pertanyaannya bang, tanya satu-satu aja dulu. Paulus itu siapa? Nah itu aja dulu, Paulus itu siapa? Nanti habis itu sambung lagi untuk apa gitu loh. Silakan Pak Awen, Paulus itu siapa? Khususnya di Yunani ya, saat Paulus di Yunani. Iya. Nah, silakan Pak Awen. Jadi pertanyaannya itu Paulus itu siapa ya Bang? Ya itu dulu. Ya. Kalau Mbak Paulus ini kan sinyalir ini tokoh fiktif ini Bang ya, yang diangkat oleh pemerintah Romawi. Ini kalau dari versi aku ya. Ya, ini dia memperkenalkan ini doktrin dan dogma dari Paulus ini semacam utusan dari pemerintah Roma itu sendiri Bang, buat menyesatkan dan memberikan pengajaran baru, mengatasnamakan Kristen, tapi ajarannya itu ajaran pagan yang mereka bawa, ajaran dewa-dewi bangsa Romawi itu sendiri Bang. Jadi ini misi mereka ini untuk memperkenalkan ajaran baru yang diberi nama Kristen, itu dengan cara doktrin dan dogma bahwa Tuhan itu tiga, Yesus itu Tuhan, seperti itu kira-kira Bang. Oh ya, betul. Tadi kan saat Bang Zuma menyuruh netizen kan untuk mencari di Google tentang dewa yang tidak dikenal tadi, saya juga cari-cari. Ada juga di salah satu situs milik Kristen ya kayaknya ya. Tapi memang penjelasannya di situ memang milik Kristen. Itu menjelaskan mirip dengan Bang Makassar yang tadi jelaskan. Jadi Paulus saat di Yunani di situ memakai nama Kristus untuk mengambil dewa yang tidak dikenal tadi. Dan yang saya tanyakan yang kedua, cara-cara seperti itu saat ini oleh umat Kristen ya, itu masih digunakan. Misalnya di komunitas Muslim, mereka mencatut nama Allah sebagai Tuhan mereka. Apakah itu dinamakan gelar atau apa ya? Dan satu lagi saat di Bali, umat Hindu ada kemiripan seperti itu, cara-cara Paulus seperti itu. Iya Bang. Ya, jadi begini Bang ya. Nah, kalau untuk nama Allah sendiri ya, dengan memakai nama Allah dan seperti yang Abang tadi katakan yang untuk mencatut nama Tuhan Santa atau Widi apa yang di Hindu itu pekerjaan dari LAI itu sendiri Bang ya. Jadi di sini ada dua versi ya.
Satu dari penyesatan yang berasal dari LAI itu sendiri, dan penyesatan dari yang dibawa oleh Rasul Paulus itu sendiri. Jadi ini pilah-pilah ya Bang ya. Kalau Rasul Paulus itu mengajarkan Trinitas ya. Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Ya, tiga dalam satu hakikat. Dan Rasul Paulus ini juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Yesus itu disalibkan, padahal beliau itu tidak disalibkan. Itu ajaran-ajaran Paulus ya. Tapi kalau untuk menggelar nama yang Abang sebutkan tadi, mengambil nama Allah dan mengambil dari nama Tuhan dari Hindu, itu pekerjaan lain lagi Bang. Itu pekerjaan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi seperti itu ya Bang ya. Oke, terima kasih. LAI juga kan sebagai organisasi ya tertinggi dari komunitas Kristen kita di Indonesia ya. Jadi ya mungkin Bang Makassar sendiri tidak berpatokan pada LAI. Iya Bang, kalau dari aku pribadi sendiri, aku sudah tinggalkan itu ya namanya Bible itu sendiri Bang. Bahkan Natalan dan ibadah-ibadah pun sudah tidak aku lakukan Bang. Karena aku sudah mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan aku. Seperti itu Bang ya. Oh gitu, jadi Bang Makassar sendiri sudah tidak meyakini Yesus itu Tuhan, atau mungkin Ya, ada benar Tuhan sekali lain? Bang. Betul sekali Bang. Makanya aku sering, biasanya ini komal-komal Kristen, aku ini musuh mereka Bang. Waktu dikatakan bidat, penyesat, ya fine-fine aja kan Bang ya. Itu kan keimanan masing-masing. Cuma yang aku ingin sampaikan di sini bahwa Yesus itu memang murni, bukanlah Tuhan yang sejatinya, tapi Tuhan manusia, Tuhan yang dibuat oleh pemerintah Romawi dengan utusannya si Rasul Paulus itu sendiri untuk membawa doktrin dan dogma ajaran-ajaran agama pagan mereka masuk ke dalam ajaran baru yang diberi nama kekristenan itu sendiri. Seperti itu Bang kira-kira. Oke, terima kasih Bang Makassar atas penjelasannya. Mungkin Ya itu Bang, cabang pakai bahasa untuk yang sederhana aja ya, biar bisa dimengerti. ya betul. Yang sederhana, jangan bulat ya, jangan berputar-putar itu. Kayak oten-oten lain yang sering menjelaskan sesuatu itu berputar-putar, tidak substansi yang ditanyakan, tapi dia harus berputar-putar dulu. Terima kasih Bang Makassar atas penjelasannya, dan saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Handi, monitor Bang Handi. Monitor, ada yang monitor. Ini ada hotel ini nih ya. Titik 3, titik banyak ini. Shalom, selamatkan sore, semoga Tuhan Yesus memberkati. Halo Bang, titik. Ya, sore juga Bang. Selamat sore. Ya, bagaimana Bang? Sehat Bang? Ya, sehat. Sehat. Ya, ada yang ingin mungkin sampaikan Bang? Atau mau berdiskusi, bertanya? Silakan. Mau diskusi, saya kira saya sudah mengambil kesimpulan percuma kalau berdiskusi. Kalau saya berdiskusi baru 5 kalimat sudah di-cut. Katanya harus dengar dari pihak situ. Ya, jadi saran aku begini Bang ya. Jadi kalau naik ke komal, apalagi komal-komal muslim, kalau bisa Bang bahasanya diperbaiki, ya kan? Baru jangan menghujat. Ya, seperti itu kira-kira Bang. Ya, tidak menghujat, cuman bertanyakan. Makanya bukan diskusi. Kan wajar kalau saya bertanya. Kalau bertanya itu misalnya
menyedihkan atau membuat kalian marah, itu kan pertanyaan. Dijawab atau tidak, pertanyaan kan itu. Iya, Seperti Bang. saya ingin bertanya. Iya. Kalau saya ingin bertanya, tapi jangan dipotong dulu. Iya, Di mana? Jadi ceritanya abang titik-titik ini lagi curhat ya bang. Enggak, soalnya melihat situasi dan kondisi di Komel ini kayaknya tidak adil gitu ya. Menurut saya. Ya nggak apa-apa lah bang, namanya orang berdiskusi kan. Ya seperti itulah bang. Cuma jangan dibawa hati ya kan. Makanya saya ingin Kita bertanya. boleh panas bang, kita boleh panas. Ya kita udah, boleh- tanya apa aja yo, Ya. tanya apa aja yo. Silakan. Saya nggak Bang Kores ini. panas. Cuma Tapi setelah saya nggak turun panas. berbaikan bersalaman kembali, kira-kira seperti itu bang. Cuma saya nggak panas, cuma sedih aja ngelihat diskusi seperti ini dipotong-potong gitu. Artinya kalau sementara ngomong jangan dulu Tapi dipotong. ntar dulu bang, ntar dulu Ya bang. nggak mau dipotong gimana? Kalau anda itu nggak nyambung. Ya ini bang Arif, Bukan ada nggak pasiennya nyambung. ini. Aku Lanjut. pertanyaan kan nyambung. Apa yang kau tanyakan tadi? Kamu awalnya ngaku Islam. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi saya ingin wabarakatuh. bertanya. Gue cuma sebentar ya. Silakan. Ini sepi soalnya. Ayo titik. Nanya apa? Saya bertanya, Boleh. tolong ditunjukkan di Wah, mana Bang Kores. Bagaimana kabar Iya. Bang Kores? Baik, sehat. Lelah selalu. dan tampan seperti biasa. di mana di Quran ayat berapa di Quran mana di situ disampaikan Muhammad akulah jalan kebenaran dan akulah awal yang dan yang akhir. Oh. Itu aja. Nggak ada. Kalau itu pertanyaan nggak ada. Nggak ada. Ya, ini kan Nggak ada. titik-titik Itu ini aja. kan sudah curhat ya. Sudah curhat itu Bang, aja. ya. Giliran aku ya, boleh? Tapi datanya selalu diambil yang saya heran datanya selalu diambil di kitab di Alkitab bukan di Bible bukan di Quran. Itu yang menjadi tanda-tanya besar saya. Kok tidak Salahnya ada Nabi data? Muhammad itu Katanya nabi bukan dituhankan. Waduh, titik-titik. maksudnya katanya Maksudnya nggak boleh pakai hadis, maksudnya nggak boleh pakai hadis kita. Maksudnya datanya valid, tapi kenyataannya data valid diambil di Bible. Kalau data valid, ambillah di Quran kalian atau di hadis. Jangan Tergantung topiknya. Misalnya kita bahas Nabi, ya kita ke Al-Quran sama hadis. Cek. Atau bahas Islam, kita ke Al-Quran sama ke hadis. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Ini bisa lanjut ini Gurunda. Ya, saya jawab sebentar sebelum saya sholat. Jadi di mana di dalam Al-Quranul Karim mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Pertama. Bukan begitu pertanyaan saya. Apa itu, Bang? Di mana Muhammad mengatakan sendiri bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan akulah yang awal dan yang akhir. Harus jelas. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi jangan dikarang-karang, tapi kan ada yang sudah Anda katakan mau tadi turun tidak atau ada. masih ada sini? Masih mau turun atau Ini kan mau dijawab titik. Sabar, lu yang sabar sekarang. Ini mau dijawab. Silakan Gurunda. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya bukan dari pengarang. Alfa dan Omega itu ditulis tahun 100 oleh pengarang yang tidak didapatkan validasi sedikit pun dari Yesus bahwa Yesus pernah mengatakan kalau dia adalah AO, akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Itu tambahan dari orang yang menulis kemudian yang datang di tahun 90 sampai 110 di Pulau Patmos. Yesus tidak pernah ke situ. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu jalan hanya untuk kepada Bani Israel, menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Nah, Anda bertanya, persinggungan kalimat ini dengan pernyataan Nabi Muhammad sebagai jalan keselamatan, tidak perlu AO kalau di Nabi Muhammad itu, nggak perlu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad kemudian berkata di hadapan umat manusia, di mana ucapan ini untuk seluruh umat manusia. Apa kata beliau?
jika kalian wahai manusia mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sebab pencipta langit dan bumi itu maha pengampun lagi maha penyayang. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran kemudian pencipta langit dan bumi datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian beliau diperintahkan untuk berseru kepada ahli kitab. Apa katanya? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Perintahnya jelas, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepada kamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah menunjukkan kepada seluruh manusia petunjuk untuk menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk sebagai tumbal, sebagai penebus selayaknya kemudian tai sapi di dalam Keluaran 29 nomor 14. Nabiku tidak selevel dengan penebus. Nabiku tidak selevel dengan batu Hajar Aswad. Nabiku tidak selevel dengan sapi, domba, kambing, lembu. Nabiku jauh daripada itu. Kenapa? Karena nabiku datang untuk mensucikan manusia. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dialah Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kaum jahiliyah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kemudian ayat suci Al-Quran mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan menebus dosa, tidak selevel domba, tidak selevel kambing, sapi, lembu, tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Siapa yang masuk ke dalam surga? Orang suci atau orang kotor? Orang suci. Berarti orang-orang yang disucikan Nabi Muhammad menuju kepada jannah, kekal di dalamnya. Segera cukup, saya mau ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga si Otennya tercerdaskan ya. Tapi kalau dia mau berpikir. Ya, itu penjelasannya dari Gurunda Bang Suma. Titik-titik. Bagaimana Anda sudah puas? Bang titik-titik monitor. Kok suara aku jadi lemas ya? Oke lah. Sambil nunggu dia, satu lagi. Sebenarnya kan tadi sudah begitu banyak dalil yang disampaikan. Salah satu ayat Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadihi sabili ud'u ilallah. Ini keren sebenarnya. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau kita buka kitabnya teman Kristen terjemahan lama di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan untuk mengenal Tuhan. Itu kalimat Yesus seperti itu. Artinya apa? Untuk sampai kepada Tuhan dengan cara mengenal Tuhan. Maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam wahyu yang diterimanya berkata, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Makanya di ayat lainnya juga dikatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu berada di jalan yang lurus. Kalau kita coba berusaha untuk memahami. Tapi kalau Oten memaksain dia itu sebagai Tuhan, nah itu bahayanya untuk Yesus. Iya Bang Arif ya. Jadi izin aku menambahkan sedikit ya Bang Arif ya.
Ya aku heran ya Bang Arif ya, dari tadi OT yang udah naik turun ya di Komal ini kayak celana dalam kan gitu, tapi nggak ada tuh aku lihat yang sudah tersadarkan dan merasa bersalah ya, sudah menyembah anak manusia bernama Yesus ini sebagai Tuhan, malah tambah ngeyel dan tambah agak nggak waras gitu. Waduh, aku aja ini ya sebagai OTN orang Kristen merasa malu loh. Kok bisa ya Bible ini dikatakan kitab suci firman Tuhan, kok ternyata amburadul begini. Yang penting di sini Ten, buka hati, buka pikiran ya, mau menerima kebenaran, jangan bawa doktrinnya. Doktrinnya ditinggalkan dulu biar bisa waras. Itu aja dari aku. Lanjut. Ya, dalam bahasa kami itu usi nafsi wa iyakum gitu kan ya. Jadi wasiat itu berlaku bagi yang mewasiatkan. Jadi kalau bicara itu harus sesuaikan dengan hati, bukan mulut kasar, katanya di hati baik, tapi mulut ngomongnya tidak baik. Bagaimana? Ini pertanyaan kemana lagi ini arahnya? Enggak, kalian tadi yang tadi itu loh. Tadi kalian mengejek apa salah satu. Jadi ketika Anda bertanya dijelaskan oleh guru kami saya sudah dianggap dengar. angin lalu Saya aja sudah gitu. dengar. Enggak Ya, tapi penting. kalian yang Yang lain- penting yang- sudah bertanya. Yang lain-lain di bawah itu menyambung dengan kata-kata yang tidak enak, kasar. Tapi Nggak apa-apa Bang, kalau rada diskusi itu hal biasa Bang. Kalau naik Komal itu harus siap mental Bang, sudah begitu. Kalau mau iya, diskusi ya. tapi Nggak kan apa-apa, Bang, gitu. tapi kan lebih elegan kita sama-sama saling menghargai. Bukan Nggak ada sama-sama Bang, itu elegan Bang, kita pakai data di sini. pakai data yang benar, jangan pakai ambil di Bible. Makanya Data apa? jangan, kalau nggak mau dihujat atau nggak mau dimaki-maki, jangan ngeyel Bang. Siapa yang ngeyel? Kalau habis Saya bertanya dengar. ya sudah. Mau Saya abang bertanya, terima saya atau mendengar. enggak, nggak apa-apa, itu urusan abang. Kan seperti Itu karena itu kalian cepat sekali ngomong ngeyel, padahal tidak ada yang ngeyel. Cuma menjawab mengcounter saja jawaban dari kalian, bukan ngeyel. Gimana nggak ngeyel? Itu abang tadi baru aja ngeyel. Gimana dong? Apanya? Apanya yang ngeyel? Di mana? Coba, yang di mana yang di ngeyel? Udah nggak usah curhat Bang. Apa yang mau ditanyakan? Mumpung Selalu masih ada gurunda ditafsir, ini. selalu ditafsir Ya, curhat. lanjut lah Padahal Bang ya. Bertanya aja Ya. lah. gini aja. Lanjut. Terakhir pertanyaan aja. berikut Bang. Pertanyaan berikut. Oke. Lo, Nama aja abang nggak ada titik. Ini namanya siapa mau dipanggil? Oke, saya jawab ya. Oh, belum. silakan jawab. Ya, mencret. Belum Kan saya bertanya. katakan tadi, Pertanyaannya apa? Bang Suma kan sudah menjawab, tapi saya belum puas. Saya butuh jawaban yang lebih puas. Lah emangnya kami ini pemuas kalian? Enak Nah, aja. ini yang ngomong yang begini yang kurang baik. Ini topiknya bertanya, Iya, dialihkan ke berarti lain. tadi nggak baik. Bukan nggak baik. Saya kan mendengar. Tapi karena pertanyaan saya tidak mengena, menurut saya belum puas. Bukan berarti pemuas. Jadi kalau boleh diberikan lagi penjelasan yang lebih detail yang bisa meyakinkan saya supaya saya bisa Lanjut Ustadz Alip mungkin nanti waktunya ini daripada nggak jelas ngomong kemana. Silakan dilanjut Ustadz Alip, luar biasa. Susah ini. Makanya tadi ketika sudah bertanya, dia menanggapi sesuatu hal yang lain. Maka sampai kita ngomong, kau ini sudah bertanya, dianggap angin lalu gitu aja sudah dijawab. Jawabannya tidak kau tanggapi. Nah sekarang dia bilang mau mempertanyakan jawaban yang tadi yang dia katakan belum puas. Bener-bener selalu salah di mata kalian. memangnya harus apa yang kalian jawab itu harus memaksakan saya harus puas. Itu tidak benar, tidak adil. Jangan begitu dong.
Kalau saya jujur, saya katakan benar, puas saya. Ngomong apa toyo? Orang jelas. Izin Bang Bal. Aku tadi kan udah sampaikan sama abang, kalau naik komal jangan baper bang, perasaan semuanya itu dibuang bang. Kita data by data aja, itu aja aku mau sampaikan bang ya. Semoga dipahami. Lanjut. Kalau nggak puas tuh Anda tuh harus menanggapi, langsung nggak puas gitu. Maksudnya gini, kalau saudara saya Ustadz Alif tadi sudah menjawab, nah apa sih menurut respon Anda? Kan Anda membuat pertanyaan nih, dijawab. Respon Anda ini gimana? Respon Anda setelah orang meluangkan waktu menjawab, Anda hargai. Nah respon Anda gimana? Saya sudah hargai kan. Jangan pelongo. Nah, ini yang kurang. Jadi gimana? Tadi Pak saya ngeyel, kalian yang ngeyel. Sabar dulu. Tadi Ustadz Alif sudah menjawab. Menurut Anda gimana? Silakan. Nah, menurut saya jawaban baik Ustadz Alif atau si Mang Suma itu, saya bertanya tidak menjawab secara. Saya kan katakan di mana di Quran ditulis Muhammad yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah dijawab oleh Bang Juma dengan Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif, dilanjut Ustadz Alif. Aku ingin muntah, ketemu Kristen, setiap ketemu Kristen aku mau muntah, kenapa ya? Saya bukan muntah lagi. Saya mendengar jawaban itu, saya mau berak. Nah itu. Ya udah, berarti nggak usah bertanya kalau gitu. Ngapain? Sudah kita jawab pakai dalil. Gini Bang ya. Tadi guru kami sudah menjawab begitu banyak dalil. Saya menambahkan lagi, mengisi karena tadi Anda sedang merenungi jawaban dari guru kami. Ya, maaf kalau agak nulis di sini ya. Nah, di situ saya tadi sudah sebutkan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan inilah jalanku, jalan untuk menuju Sang Pencipta. Itu jelas dikatakan di dalam surah Yusuf ayat 108. Di dalam surah 42, yang ngomong itu surah ayat Rasulullah atau yang ngomong itu firman Allah itu. Coba saya dengar lagi. Masya Allah. Gimana? Itu firman Allah. Firman Allah bukan Muhammad. Ikan lo emang mau perkataan Muhammad jadi hadis Nabi Muhammad. Lo sudah jelas para nabi itu jalan. Para nabi itu termasuk Yesus itu jalan. Bukan dituhankan jalan itu. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu rasul yang aku mau tutus. Engkau Muhammad, tapi bukan Muhammad yang ngomong ala sirotim mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Waduh, jalan yang lurus itu kan jalan kebenaran. Tapi kalau di kami kan akulah jalan kebenaran, dia yang sendiri yang ngomong. Loh iya, di kita mana yang ngomong itu? Gini dulu host. Saya baca dalil perkataan Yesus. Maaf ya, saya baca dulu. Yesus berkata begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Anda setuju nggak kata Yesus ini? 1000% setuju ya. 1000% setuju. Nah, selanjutnya, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kamu setuju masih? Masih setuju. Artinya yang diucapkan oleh Yesus bukan perkataan dia sendiri, tapi itu perkataan Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Disinilah miskomunikasi kalian dengan saya. Nah, karena kalian masih Muslim, yang Kristen tidak mengerti. Jadi ketika Yesus berkata, itu sebentar, pertanyaan saya, ketika Yesus berkata mengajar di tengah muridnya, kok malah jadi bawa-bawa Kristen? Emang Yesus ketika mengajar di tengah orang Kristen bukan? Bertanya, coba dengar dulu jawaban, dengerin dulu. Ketika Yesus berkata bahwa dia mengajar di tengah muridnya, itu perkataan dia sendiri atau bukan? Perkataan dia sendiri. Nah, Anda membantah ucapan Yesus tadi. Padahal Yesus katakan, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Ayo, dari siapa? Yesus yang bilang, bukan daripadaku. Ayo.
Ayo. Kalau saya jawab. jelaskan, kalau saya bisa jelaskan Yesus itu dari mana, Iya. dan dia kalian tidak percaya karena Yesus kalian masih bilang, bukan masalah tidak percaya. Sepertinya Anda berusaha untuk merubah perkataan Yesus, kan gitu. Bukan. Oke, saya baca Coba sekali baca lagi. perikopnya. Dan Baca firman perikop. yang Jangan kamu dengar diputus-putus, itu jangan bukanlah diputus-putus, daripadaku. Jangan diputus-putus. Dengerin Satu dulu. perikop. Loh, Coba dari awal. ini satu ayat. Tadi setengah Iya. ayat Anda setuju, setengahnya lagi dibaca Anda kepanasan. Kan Bukan lucu. kepanasan, karena saya baca dulu. Saya baca dulu nih, dengerin. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia, dari Bapa yang mengutus aku. Itu sudah sangat jelas, bukan ucapan Yesus, bukan dari Yesus. Ucapan firman yang disampaikan oleh Yesus itu dari Bapa yang mengutus Yesus. Itu jelas. Nah, silakan bagaimana cara ngeles terbaiknya untuk Kristen memahami perkataan Yesus itu. Bukan ngeles, justru Anda yang membelokkan. Saya mengatakan itu akulah jalan kebenaran. Bukan ayat itu. Yang saya tanyakan, di mana Muhammad mengatakan akulah jalan kebenaran, seperti Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang saya tanya, kan? Jangan dibelokkan. Kasih apa tadi ayat lain. Ini kan pertanyaan lain dijawab, dikasih data lain. Ucapan itu, pertanyaan saya, ucapan itu ucapan Yesus pribadi atau berdasarkan wahyu yang dia terima? Yang mana? Ayo. Yang mana? Yang kau sebutkan barusan, yang kau bacakan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan aku yang mengasihi kamu, mengasihi aku. Bukan itu. Tadi kalian yang diucapkan oleh Yesus itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan 1000%. Firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus itu dari diri Yesus atau bukan? Yang mana? Akulah jalan kebenaran. Tadi ya itu firman Tuhan katanya. Tadi katakan itu kan yang firman ayat Tuhan. lain. Yang Anda katakan itu firman Tuhan. Mari. Barang siapa yang mengasihi aku. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya di mana seperti Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, yang tadi kan ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Anda menyanggahnya, oh itu kan firman Tuhan, bukan ucapan dia, kan gitu. Loh, iya memang Nabi kami disuruh mengucapkan firman Tuhan, kan itu menjadi ajaran. Ternyata Yesus ketika berkata, akulah jalan, itu juga firman Tuhan dan itu bukan dari dirinya sendiri. Dia yang mengatakan akulah jalan. Bukan Muhammad. Astagfirullahaladzim, Oten gableknya minta ampun. Itu Yohanes 14 nomor 6. Baca di 24-nya. Yesus berkata, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Itu dia yang bilang. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Yang ayat sebelumnya. Yang ayat sebelumnya. Firman mah yang mana? Oh, benar jadi Oten nomor geblek ini. Yang lebih geblek kalian. Gimana orang nggak kepancing. Karena bagaimana jadi gini ya teman saudara, sebentar Meter. Jadi Yesus itu bukan jalan kebenaran, Yesus ini ya. Kalian sudah ngarang sendiri. Nah ini nih Yesus yang ngomong. Ini maaf ya. Tadi yang disampaikan oleh saudara tadi, Anda mengatakan demikian. Ini dibantah oleh Yesus. Itu salah ngomong Yesus. Karena menurut Yesus di Yohanes 12:49, ini Yesus yang ngomong loh ya. Itu dikoreksi, ternyata Yesus tidak ngomong gitu, salah katanya. Maaf izin ya. Betul. Coba pakai data ya di sini. Ya. Jadi yang dikatakan dia Yesus mengaku bahwa dia ngomong sendiri mengatakan jalan kebenaran dan hidup, itu salah menurut Yesus. Salah ngomong, dikoreksi dia. Di mana? Di Yohanes 12 nomor 49. Gimana? Yohanes 12:49 silakan. Baca. Lah. Kalian yang kasih data, kalian siapa saya yang baca? Coba di sini. Coba kamu tuh di mana datanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, silakan. Ngeyel. Ini kalian mau cari-cari kesalahan ya? Saya. Loh, ini Yesus yang ngomong kok. Di mana Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, di mana coba datanya? Tunjukkan. Ini diputar, ditanya nanti. Nah, kan nggak bisa jawab. Saya bilang ditanya pelangak pelongo. Ditanya kalian yang plengek-plengo. Goblok, Eko marah. Anjir, salah emosi. Pantas kalian masih muslim, masih emosi. Dia emosi loh.
Kalau gitu Bang Alip Kalian ya. yang emosi duluan, kalian mancing. Sabar, bentar. Saya mau tanya. Jangan baper, Bang. Tadi mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana datanya? Di mana Di datanya? Alkitab. Di Alkitab mana? Dicari sendiri. Cari sendiri. Dia yang itulah tadi aku bilang. Itulah tadi aku bilang. Si Katanya Titit ini agak merepotkan, nggak mau dia berpikir lebih jauh. Coba Titit dengerin ya. Yohanes 14 nomor 6, di situ sudah jelas kalimatnya kan tadi yang kau bawa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terjemahan lain mengatakan, akulah jalan untuk mengenal Tuhan. Oke? Nah, itu diucapkan oleh Yesus ketika dia mengajar. Diucapkan Dan oleh itu Yesus. Anda, Tidak ada seperti betul. dikatakan supaya Dan Anda percaya diucapkan oleh bahwa Muhammad. itu adalah firman Tuhan. Betul, Jangan Titit? diputar-putar. Enggak dengerin dulu. Dan Anda percaya itu diucapkan bahwa langsung yang oleh diucapkan itu pelan-pelan. Dan Anda percaya bahwa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah firman Tuhan, betul? Betul? Itu tertulis di Betul firman nggak? Tuhan. Itu ditulis, Ya, oke. tapi ditulis di firman Tuhan. Ya, Anda percaya itu firman Tuhan. Oke, nah ini saya Iya, buka betul. nih. Nah, coba Anda baca ya, Anda baca. Anda yang baca nih, terbuka nggak pikirannya? Anda kan ini kan Yohanes 14 ya, yang Anda tadi singgung itu kan ayatnya. Nah, di sini dikatakan Yesus berkata begini nih. Nih, coba kau baca dengan baik. Ayo, Titit, silakan baca yang jelas. Saya di jalan, tidak di perjalanan saya. Anjir, Oten goblok pemakan babi anjir ini. Kamu bener ngeselin, Dia memang pencemooh. Loh, Saya tidak pernah Anda mengatakan tadi nuntut muslim babi, dalil. muslim Anda tadi kambing. nuntut dalil. Saya tidak pernah mengatakan Lah. muslim kambing, Eh. muslim. Kalian yang mengatakan Apa kitab Anda mengajarkan domba lah karena segala Anda macam gimana? Anda duluan yang mengatakan babi. Enggak. Ini saya baca ya. Saya baca nih pelan-pelan, oke? Daripada kau ngelantur kemana-mana. Ini Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak barang menuruti siapa yang firmanku. mengasihi aku, bukan itu maksud saya. Ya, dengerin dulu. Enggak, Woi. dibelok-belokkan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Di mana Muhammad mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak Itu ada, aja. adanya itu Yesus kitab Bible. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jangan Astagfirullahaladzim. Jadi Yesus itu tidak Coba pernah ini, mengatakan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, itu tidak pernah. Yesus itu pernah mengatakan. Yesus yang mengatakan langsung. Bohong itu Yesus, bohong, udah bohong Kamu itu. yang bohong, kamu yang Lah, ngeyel. Nih saya baca tuntasin dulu bentar ya. Saya baca habis ini Kang Bal keluarin datanya nih. Nih di Iya, sini dikatakan saya pakai apa? data ya. Oke. Kalian Nah, mau- ia tidak saya menuruti tahu kalian firmanku kata Yesus. Oke. Ini saya tampilkan data. Ada 1000 orang mata memandang. Ini tidak ada yang dipelintir. Hei, Pertanyaan dengerin. A dijawab Z. Astagfirullahaladzim. Ngelocok ini kata terus, ngomong Yesus. sendiri. Ini kata Yesus. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke? Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, kata Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, itu firman Tuhan, betul? Bukan, itu firman, bukan firman. Oh Udah, boy. Udah, daripada saya jadi gila kayak kau, mendingan saya parkur. Iya, lagi jadi aja lah. dia boleh. Dia Bang Alip, marwahnya Bang Alip luar biasa. Jadi teman-teman, kalau dikatakan tadi di Yohanes tadi mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran hidup, itu Yesus sedang tidak tahu ya sedang berdusta atau dia salah ngomong. Karena dikoreksi di ayat lain. Sabar. Karena jangan saya pakai data ya. Yesus Yang di sini dikatakan bahwa Yesus ini salah ngomong. Ya. Nah, saya baca ya. Kalian juga pengikut. Sabar. Saya baca nih. Yesus Kalian salah juga ngomong. katanya pengikut Di Yesus. Yohanes 12:49. Nah, di sini Yesus ini mungkin waktu itu salah ngomong ya. Di Yohanes 12:49, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, Yesus tadi itu salah, bukan salah ngomong dirinya sendiri dia. Yesus yang ngomong loh ini. Oh, berarti tadi Yesus jalan ke kebenaran dan hidup ini salah ngomong. Nih baca pelan-pelan ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Kita hanya baca aja ya.
Yohanes 12:49. Justru itu menafsir. Saya baca loh ini. Menafsir Sebab itu. aku, dia bilang, menurut Yesus loh teman-teman. Kita tidak boleh menafsir, Aku. menjelaskan, Sebab framing aku atau Yesus. menghujat kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah kan? Bukan dari diriku sendiri. Kapan Muhammad Berartinya ngomong gitu? apa? Bahwa Kapan aku Muhammad adalah jalan ngomong kebenaran dan Kapan yang hidup gitu ya, Muhammad kebenaran dan hidup itu menurut Yesus Kapan salah, bukan omonganku, dia bilang. gitu? Jadi bukan omonganku. Muhammad ngomongnya Jadi sendiri? di sini Yesus ini mengatakan Kapan? bahwa Yesus ini bukan jalan kebenaran dan hidup ya. Menurut Yesus loh ya. Ini data ya. Merah ini ya. Di-framing Sebab lagi, di-framing. ini aku Banyak berkata-kata ayat, bukan dari diriku sendiri. Ayat Bible. Nah, jelas ayat ya. Bible Lalu kita baca lagi. Saya baca lagi ya. Yesus ini salah ngomong, makanya dikoreksi. Makanya di sini di Yohanes 5 ayat 31 Yesus yang ngomong nih. Yesus yang ngomong. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Omongannya tidak benar. Ini kata Yesus loh. Kalau tidak benar. Jadi kenapa teman-teman, kalian bahwa mengatakan Yesus kalian adalah jalan kebenaran dan hidup itu tidak benar. Ini menurut Yesus loh. Menurut kamu? Lah ini Yohanes 5:31. Pret menurut kamu Kak. Kalau Nabi Muhammad, saya benar ya. Di mana Nabi Muhammad ini adalah jalan keselamatan, kehidup. Jadi saya pakai data ya. Kalau Nabi Muhammad jelas ya. Kita pakai data ya. Izin sebentar ya. Di sini Nabi Muhammad ini ya. Ini Nabi Muhammad di Al-Maidah ayat 16 dikatakan ya. Ini Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya ya. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Bang Jumat tadi. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang menunjukkan. Allah bukan Nabi Muhammad mengatakan. Ya ini yang disampaikan kepada siapa? Muhammad menyampaikan kepada murid-muridnya, sahabatnya, bahwa Tuhan menyampaikan, Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Allahnya adalah jalan keselamatan. Baca ya. Jadi Yesus itu bukan ke jalan keselamatan, teman-teman. Jadi tidak jelas bahwa di sini adalah apa dikatakan jalan keselamatan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jelas fakta dati kok. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Oh, bukan firman Allah, bukan. Dari Allah. Kembali lagi teman-teman, bahwa Yesus ini tadi mengatakan ya aku adalah jalan kebenaran dan hidup, ini adalah bohong ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Blow on seperti Muhammad. Yesus yang ngomong loh nih. Di Yohanes 12:49. Di sini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Menurut Yesus, berarti perkataan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup itu bukan perkataan Yesus. Yesus tidak mengatakan demikian. Nah, dikatakan gini ya. Bukan Muhammad berkata. Jadi Yesus ini tidak berkata dari dirinya sendiri, dia bilang. Berkata-kata. Yesus berkata